Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika, khususnya pada mata kuliah praktikumnya. Nah, kali ini kita masuk ke praktikum modul kedua atau M-02. Di sini kita akan membahas mengenai aliran laminer dan turbulen. Nah, di sini akan saya sedikit bedakan dengan modul 1 minggu lalu. Jadi ketika modul 1 kemarin saya review, ternyata sangat memungkinkan jika laporan ini dikerjakan secara individu, bukan secara kelompok. Sehingga untuk modul 2 dan selanjutnya laporan dikerjakan secara individu tiap mahasiswa. Sehingga di sini laporannya bukan lagi nama kelompok, tetapi nama tiap mahasiswa. Sehingga ada nama dan NIM yang harus diisi tiap mahasiswa. Seperti itu. Baik, lanjut. Seperti apakah percobaan aliran laminer dan turbulen? Jadi aliran laminer dan turbulen ini merupakan percobaan yang membutuhkan alat yang namanya alat Thomson-Reynolds. Nah, alat Thomson-Reynolds ini digunakan untuk mengamati aliran fluida pada pengaliran dalam pipa atau aliran tertekan. Sifat aliran fluida dalam pipa dapat dibedakan menjadi 3. Jadi ada 3 aliran. Ada aliran laminer, ada aliran transisi, dan ada aliran turbulen. Jika aliran laminer itu adalah aliran yang sifatnya tenang, smooth. Jadi kalau kita lihat sungai, aliran yang tenang, tidak ada gelombang airnya, itu disebut dengan aliran laminer. Kalau aliran transisi, dia adalah peralihan antara aliran laminer dan juga turbulen. Nah, sedangkan aliran turbulen adalah aliran yang sifatnya acak. Jadi ketika kita lihat percobaan Thomson-Reynolds ini nanti akan ada tinta yang keluar. Jadi kalau ketika aliran turbulen dia tintanya bersifat acak. Kalau kita misalkan lihat suatu sungai biasanya arusnya begitu cepat ya, bergelombang. Nah, itu disebut dengan aliran turbulen. Seperti itu. Ini secara pendahuluannya ya. Nah, untuk mengetahui aliran jenis aliran ini, transisi, turbulen atau laminer, kita berdasarkan dari angka Reynolds. Nah, berapakah angka Reynolds? Nah, itu yang akan kita hitung pada percobaan kali ini. Nah, ini tujuan praktikumnya ada 4. Yang pertama, untuk menentukan bilangan Reynolds berdasarkan debit yang mengalir. Yang kedua, untuk menentukan jenis aliran dengan mempergunakan bilangan Reynolds. Yang keempat adalah untuk mengamati hubungan antara bilangan Reynolds dengan jenis aliran. Dan yang keempat, yang terakhir adalah untuk mengamati profil parabolik dari aliran laminer. Nah, ini adalah teori dasarnya yang tadi sedikit sudah saya sampaikan di awal ya, di pendahuluan, bahwa aliran laminer kalau kita lihat di percobaannya langsung, di alatnya langsung, itu akan menunjukkan tinta yang keluar itu sifatnya smooth, berupa satu garis lurus. Jadi alirannya tenang. Itu disebut dengan aliran laminer. Sedangkan aliran turbulen, dia bersifat acak. Jadi ketika tintanya keluar, ya, di situ sifatnya acak. Jadi tidak berupa satu garis lagi seperti aliran laminer, tetapi bersifat acak. Sedangkan transisi dia seperti peralihan dari satu garis, aliran laminer satu garis, lalu akan sedikit berubah jadi 2 garis. Nah, itu adalah transisi. Tapi ketika sudah acak, itu sudah termasuk turbulen. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa rumus untuk menghitung angka Reynolds. Nah, ini yang akan dianalisis teman-teman ya. Jadi setelah kita dapat data di lapangan ya, data volume airnya berapa, data T atau waktu yang kita catat itu berapa detik, selanjutnya adalah kita menghitung nilai debitnya, kecepatannya untuk mengukur angka Reynolds. Jadi pertama kita akan ukur debitnya. Debit dihitung dari mana? Dihitung dari volume yang tercatat dan waktu yang sudah tercatat. Setelah menghitung debit, lalu kita menghitung kecepatannya. Kecepatan itu adalah Q per A. Nah, nanti untuk A itu luas dari saluran atau pipa hidrolik yang ada di Thomson-Reynolds. Nah, A itu nanti akan sudah ditentukan. Begitu juga dengan viskositas cairan ya, viskositas air, kekentalan airnya juga sudah ditentukan. Selanjutnya kita bisa ya setelah menemukan kecepatan, kita juga sudah tahu diameter dan sudah tahu viskositas sehingga kita bisa menghitung angka Reynolds-nya. Nah, nanti kita lihat hasil angka Reynolds-nya berapa. Jika kurang dari 2000 maka termasuk jenis aliran laminer. Jika dari 2000 sampai 4000 maka
masuk jenis aliran transisi. Jika lebih dari 4000 masuk jenis aliran turbulen. Seperti itu. Ini adalah alat dan bahannya. Ada alat yang pertama pastinya adalah alat utamanya pesawat Option Renault yang bisa teman-teman lihat di videonya ya. Di situ ada video yang menunjukkan cara menggunakan Option Renault. Ada stopwatch, gelas ukur, termometer, satu warna tinta hitam, dan mesin pompa untuk penyuplai air. Nah, di sini ada cara kerjanya. Nanti teman-teman bisa menyimak cara kerjanya. Di samping menyimak cara kerja yang ada di modul ini, teman-teman juga bisa melihat video yang sudah saya berikan ya, video referensi yang sudah saya berikan untuk mengetahui lebih detail bagaimana cara penggunaan dari Option Renault seperti itu. Selanjutnya ini adalah data pengamatan yang dicatat ketika kita melakukan percobaan secara langsung di lab seperti itu. Namun karena kondisi COVID-19 sehingga kita cukup menyimak video dan datanya sudah disajikan di sini. Jadi ketika kita melihat uji langsung di lab, kita akan mengatur ya. Kita buka debit airnya atau airnya kita buka, nah kita atur supaya alirannya menjadi laminer. Kita hitung volume air yang keluar dan kita catat waktunya. Begitu juga untuk yang kedua, kita coba aliran transisi, kita coba ukur volumenya, kita catat waktunya, lalu kita coba keluarkan volume jenis aliran yang turbulen supaya tintanya menjadi acak. Kita catat volumenya, kita lihat detiknya. Nah, ini kita lakukan sebanyak 5 kali. Nah, ini ada kode, ada huruf B, ada huruf A. Nah, huruf A itu adalah angka terakhir dari NIM teman-teman. Sedangkan huruf B adalah angka kedua terakhir dari NIM teman-teman. Jadi misalnya kalau NIM-nya adalah misalnya 2020 091058. Berarti untuk A itu diisi angka 8 ya. Sedangkan untuk B-nya itu adalah angka 5. Seperti itu ya. Jelas, semoga cukup jelas. Selanjutnya adalah mengenai pengolahan data. Nah, ini pengolahan data ini diketahui ya. Jadi semua mahasiswa sama untuk nilai yang ingin diketahuinya. Diameternya sama 13 mm atau sama dengan 1,3 cm. Suhunya sama 39 derajat. Luas penampangnya sama sebesar 1327 cm persegi. Dan viskositas kinematik atau viskositas cairannya pada suhu 28 derajat itu sama sebesar 0,00804 cm kuadrat per detik. Jadi yang diketahui ini setiap mahasiswa sama nilainya. Yang membedakan adalah dari data pengamatan yang ada di tabel ini. Selanjutnya silakan teman-teman hitung. Jadi yang tadi sesuai sudah saya arahkan di awal, yang pertama adalah menghitung debitnya. Jadi volumenya sudah diketahui di sini. Misalnya saya beri contoh satu perhitungan yang nomor 1 ini ya. Jadi volumenya misalnya di sini ini saya sesuaikan volumenya adalah 85 549 540. Jadi ini adalah 85, ini adalah 549 dan ini adalah 540. Oke. Jadi yang satu kan tidak perlu teman-teman hitung karena sudah saya berikan contohnya ya. Jadi diketahui volume 85, waktu yang dicatat adalah 549 dan 540. Oke. Kita hitung volume 85 cm kubik. Rata-rata waktu adalah 5,445 detik. Penyelesaiannya berapa debitnya? Debit sama dengan volume dibagi waktu sehingga bertemu debitnya 15,61 cm kubik per detik. Selanjutnya kita menghitung kecepatan. Jadi V besar dari volume, V kecil itu kecepatan. Kecepatan itu sama dengan debit dibagi luas penampangnya ya. Luas penampang sudah diketahui, debit sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung V-nya, kecepatannya. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung bilangan Renault. Jadi angka Renault sama dengan kecepatan dikali diameter dibagi viskositas. Kecepatan sudah bisa kita dapat, diameternya sama, viskositasnya sudah diketahui ya 0,00804 sehingga kita ketemu RE-nya adalah 1904. Nah 1904 ini termasuk aliran apa? Jadi kalau kita lihat 1901,49 itu termasuk aliran laminer karena kurang dari 1000 angka kurang dari 2000 angka Renault-nya.
Sehingga ini di visual itu yang kita lihat di percobaan sesuai ya, yang di percobaan kita hitung bahwa menunjukkan aliran laminer. Sehingga pada perhitungan juga menunjukkan aliran laminer, berarti sesuai. Nah, yang untuk percobaan 2, 3, 4, 5 ini kan masih kosong. Nah, ini teman-teman olah sendiri datanya sesuai data yang sudah saya berikan. Cuman untuk kekentalan kinematis ini sudah diisi karena sama semua ya, baik percobaan 1 sampai 5. Dan untuk visualnya kan juga sudah diisi karena visualnya ini kan hasil dari pengamatan. Sedangkan nilai Renault ini adalah hasil dari olah data yang teman-teman akan analisis. Seperti itu. Terakhir adalah kesimpulan yang bisa teman-teman simak dari hasil analisis yang sudah dilakukan oleh teman-teman di tabel ini. Cobalah buat kesimpulan apakah kesimpulan yang sudah saya berikan ini sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Oke, demikian yang saya sampaikan di praktikum mekanika fluida dan hidrolika di modul kedua mengenai aliran laminer dan turbulen. Semoga mudah dipahami. Baik, saya cukupkan. Selamat belajar. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.